Kembali bersama kami di Prime Time News. Saya kembali ke Bang Habib. Bang Habib, informasi terakhir, kubu dari 03 akan menghadirkan saksi dari Kapolda. Tapi Kapolda kita belum tahu dari Kapolda mana untuk kemudian membuktikan adanya TSM itu tadi. Tapi dari kubu 02 sendiri akan menghadirkan saksi siapa nih nanti untuk di gugatan MK nanti? Ya, nanti yang jelas diantaranya adalah mantan PJ Kepala Daerah, ya, yang akan menyampaikan saksi. Lalu ada juga pihak-pihak yang mengetahui digunakannya program tertentu di kementerian tertentu untuk kemenangan paslon tertentu. Jadi paslon tertentu itu jelas bukan paslon 2, adalah ada paslon 1 dan paslon 3. Jadi orang-orang berikut bukti tangkapan layar percakapan di WhatsApp group. Ya, orang-orang tersebut yang memang diarahkan secara nyata-nyata untuk memenangkan paslon yang bukan nomor 2, ya. Jadi ada yang kementerian tertentu ke paslon 1, kementerian lainnya ke paslon 2. Nah, itu bukti-bukti tersebut ya nanti kita akan tidak lanjuti lagi secara saintifik. Yang jelas bukti tangkapan layar kita sudah cukup banyak ya dari orang-orang tersebut. Oke, Bang Ferry, saksi seperti apa yang kemudian perlu dihadirkan di sidang gugatan MK nanti? Apakah kemudian saksi Kapolda saja sudah cukup untuk membuktikan adanya TSM itu tadi? Saya pikir saksi itu kan tugasnya menambah keyakinan hakim ya, dan tentu harus dikaitkan dengan alat bukti yang hendak dibuktikan di persidangan MK. Kalau alat buktinya berkaitan dengan sistem IT yang curang, mestinya ahli IT gitu ya. Sistem penunjukan penjabat gubernur yang bermasalah, mestinya kalau bukan ahli hukum tata negara ya hukum negara atau otonomi daerah. Berkaitan dengan program kementerian yang digunakan sebagai politik untuk bukti, tidak mungkin ahli keuangan negara, ahli yang berkaitan dengan ya, halo, Bang Ferry? Ya, Bang Ferry, suaranya mengalami gangguan. Saya melihat tidak. Oke, sambil menunggu suaranya kembali normal, saya kembali ke Bang Habib dulu. Bang Habib, lalu kemudian apakah kemudian tangkapan-tangkapan layar ini, bukti-bukti yang dihadirkan ini juga dirasa kubu 02 ini cukup untuk kemudian membuktikan bahwa sebetulnya kubu 02 ini juga turut dirugikan begitu dalam pemilu kemarin, Bang Habib? Ya tentu, tangkapan layar adalah bukti yang otentik ya. Sekarang kan bukti-bukti elektronik itu sudah dikenal ya dalam hukum Indonesia. Lama lagi memang kita banyak sekali rekaman, baik audio maupun video ya, terkait digunakannya program-program tersebut untuk pemenangan paslon di luar paslon 2. Nah, alat bukti itu kan harus saling terkait. Karena itu selain bukti, nah maka kami hadirkan orangnya, orang-orang yang akan memberikan kesaksian, orang-orang yang mengetahui langsung ya tentang peristiwa tersebut ya, yang akan menjelaskan bukti-bukti yang kami hadirkan. Oke, saya kembali ke Bang Ferry. Bang Ferry, semoga suaranya sudah kembali normal. Tadi ada gangguan sinyal sepertinya, putus-putus. Bang Ferry, apakah kemudian Kapolda cukup untuk kemudian membuktikan bahwa terjadinya adanya TSM gitu tadi? Ya, tentu akan bergantung kepada alat bukti karena tugasnya untuk menambah keyakinan hakim. Nah, saksi adalah salah satu alat bukti yang kemudian akan dikorelasikan dengan alat bukti yang lain. Kalau memang bicara peran kepolisian dalam rangka kecurangan, lalu saksinya adalah seorang Kapolda, itu sangat memadai. Pertanyaan besarnya adalah apakah Kapolda yang dihadirkan adalah saksi sebenar saksi yang mendengarkan, yang melihat dan mengalami sendiri peristiwa. Kalau itu tentu saja akan kuat. Nah, bagi saya tidak boleh juga serampangan menyampaikan alat bukti maupun saksi, begitu ya. Apakah kemudian saksi dapat berperan untuk menambah keyakinan hakim, itu yang sangat diperlukan. Kalau kecurangan IT-nya ya ahli IT yang kemudian memberikan keterangan. Kalau terkait penjabat gubernur, bupati, dan wali kota yang terlibat kecurangan, mungkin ahli hukum tata negara, hukum administrasi negara, otonomi daerah yang menjelaskan itu. Lalu kalau itu berkaitan dana bansos berupa gentong babi, itu adalah ahli keuangan negara dan lain-lain.
tentu itu akan sangat relevan. Begitu juga Kapolda kalau memang ada perintah ya untuk kemudian melakukan kecurangan, memastikan kemenangan calon-calon tertentu. Ya relevan saja Mas Kevin Egan, kecuali memang itu bicara ke timur tapi alat buktinya ke barat. Nah itu berat sekali. Oke, baik. Bang Habib, dari kubu 02, adakah kemudian bukti-bukti kecurangan yang kemudian mengarah dari aparat maupun TNI Polri yang kemudian menguntungkan, maksud saya merugikan begitu dari kubu 02? Ya tidak spesifik, yang jelas penyelenggara negara. Ya. Nanti kami akan sampaikan di persidangan. Banyak sekali bukti digunakannya struktur, program, dan anggaran negara untuk pemenangan paslon di luar paslon 2. Baik, bagaimana dengan independensi Hakim MK menjelang sidang gugatan yang nanti akan diberikan waktu dari tanggal 20 sampai tanggal 23, Bang Ferry? Adakah kemudian gangguan-gangguan yang mungkin dikhawatirkan bisa terjadi terhadap Hakim MK yang akan nanti memutus mengenai perkara sengketa Pilpres ini, Bang Ferry? Ya tentu pasca putusan 90 ya, kredibilitas Mahkamah Konstitusi dipertanyakan. Ada beberapa hakim yang baru yang juga punya korelasi dengan partai politik, tentu juga akan menjadi keributan baru dalam melihat independensi hakim. Tetapi segala keraguan itu mestinya dijawab oleh Hakim Konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Beberapa waktu belakangan MK sudah menunjukkan taring yang baik ya. Misalnya putusan yang berkaitan dengan pilkada, parliamentary threshold, Jaksa Agung itu dianggap oleh publik sangat baik. Nah, apakah ini adalah decoy sebelum putusan yang buruk? Saya juga tidak tahu, tapi mudah-mudahan ini konsisten menjadi putusan-putusan yang baik dan marwah MK juga menjadi pulih kembali dengan putusan-putusan yang terbaik. Memang sulit di dalam perkara PHPU Pilpres, tapi bukan tidak mungkin terjadi perubahan. Sebab Mahkamah Konstitusi dibuat untuk mengubah hasil-hasil yang dilakukan dengan penuh kecurangan. Bahkan kalau kita lihat kecurangan itu melibatkan Presiden Republik Indonesia kan. Oke, baik, kita akan tunggu nanti bagaimana jalannya sidang gugatan hasil Pilpres 2024. Terima kasih Bang Ferry, terima kasih Bang Habib telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.